Bollywood jadi tempat kampanye Israel dan Palestina untuk mencari keadilan hak asasi manusia. Segitu besarnya pengaruh industri Bollywood ternyata ya guys, sehingga industri film ini jadi tempat bermain geopolitik dunia. Beberapa tahun yang lalu, selfie Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan bintang film Hindi di acara Shalom Bollywood di Mumbai menjadi viral. Sekarang organisasi bernamakan BDS, Boycott, Divestment, Sanction, sebuah gerakan kebebasan, keadilan dan kesetaraan yang dipimpin oleh orang Palestina telah mencapai industri Bollywood. BDS yang dijalankan oleh orang terkemuka seperti Koordinator Umum Mahmud Nawajah, anggota Sekretariat Internasional Myron Mantovani, dan Koordinator Asia Selatan Apurva Gautam tiba di Mumbai pada tahun 2018 secara diam-diam melibatkan orang industri Bollywood untuk menyadarkan mereka tentang perjuangan Palestina. Dalam agendanya, BDS menyebut Israel ingin menggunakan film Bollywood sebagai alat dan kedok pelanggaran hak asasi manusia. Nawajah mendesak para aktor Bollywood untuk berhenti terlibat dengan Netanyahu. Dia mengatakan bahwa film-film Bollywood memiliki penonton yang besar di kalangan warga Palestina, juga di negara-negara Arab katanya. Nawajah mengatakan bahwa ada 15 saluran satelit di negara-negara Arab yang didedikasikan untuk film-film Bollywood. Menurutnya, karena selfie yang dipublikasikan secara luas dengan Israel itu, orang-orang di Palestina dan negara-negara Arab mungkin mempertimbangkan untuk memboikot film-film Bollywood. Dan beginilah aktor-aktor Bollywood berkomentar pada konflik Israel-Palestina yang sedang memanas kembali. Banyakan artis Bollywood yang memihak kepada Palestina itu adalah mereka yang baru saja melahirkan dan merasakan kasih sayang jadi seorang ibu. Misalnya Sonam Kapoor, dalam cuitannya ia mengatakan separuh penduduk Gaza adalah anak-anak. Mengutip dari New York Times yang ditulis oleh Nicholas Kristof, jika kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap anak-anak Israel, maka kita juga mempunyai tanggung jawab moral yang sama terhadap anak-anak Palestina. Kehidupan mereka mempunyai bobot yang sama. Jika Anda hanya peduli dengan kehidupan manusia di Israel atau Gaza, maka Anda sebenarnya tidak peduli dengan kehidupan manusia. Ini adalah cara Sonam membela Palestina dengan tidak menggunakan pemikirannya sendiri ya guys. Karena apa? Negaranya masih bersifat netral dan tidak memihak kepada Palestina ataupun Israel. Memang susah untuk speak up yang benar-benar pro ya teman-teman. Sinat Aman, aktris populer 80-an, mengakui ada tantangan menjadi public figure yang mengandalkan daya tarik massa. Harus memahami bahwa menyampaikan pendapat tentang politik dan agama berpotensi menimbulkan emosi dan kontroversi yang kuat. Namun setelah menyaksikan serangan brutal kepada Hamas baru-baru ini, Sinat mengatakan, saya sepenuhnya mampu mengenali pelanggaran hak asasi manusia ketika saya melihatnya. Untuk itulah Sinat Aman dengan tegas menyuarakan dukungannya dengan memohon kepada komunitas internasional untuk segera melakukan gencatan senjata balik, akses bantuan kemanusiaan dan bantuan bagi warga Palestina yang terkepung. Sinat juga menekankan pentingnya pembebasan sandera dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil tanpa memandang ras atau agama mereka. Sinat dalam pandangannya ingin membela yang tertindas, dalam hal ini Palestina, terlepas dari kompleksitas geopolitik yang rumit di sekitar konflik kedua negara. Jadi bukan karena Swara Bhaskar adalah teman Sonam Kapoor atau dia bersuamikan muslim sekarang ia memberi dukungannya kepada Hamas dan Palestina. Jadi saat Hamas melancarkan serangannya pada 7 Oktober 2023 kepada Israel, beberapa orang menilai itu mengerikan dan mengejutkan. Suara dalam hal ini berbicara mengatakan, mereka yang bilang serangan Hamas ke Israel adalah mengejutkan seperti terdengar munafik katanya. Bandingkan dengan serangan Israel ke Palestina, di mana pendudukan paksa atas rumah-rumah warga Palestina, penggusuran paksa, kefanatikan dan kekerasan yang dilakukan pemukim Israel, pembunuhan terhadap anak-anak dan remaja Palestina, termasuk pemboman sekolah dan rumah sakit, kata Suara. Cuitan Suara ini kemudian seolah dibalas oleh Kanggena musuhnya.
Kata Kang Gena tidak mungkin tidak merasa tersentak, takut, terkejut atau sangat terganggu saat melihat foto-foto wanita Israel yang diserang oleh teroris. Suara memilih tidak memperpanjang masalah ini. Di masa lalu tahun 2021, Suara juga mengecam Israel karena serangannya ke Palestina. Perjuangan Palestina dan keadilan bagi rakyat Palestina bukanlah perjuangan Islam. Perjuangan ini utama dan terutama adalah perjuangan anti-imperialis, anti-kolonial dan anti-apartheid, dan itulah mengapa hal ini harus menjadi perhatian kita semua. Bahkan non-muslim, kata Suara, namun netizen menilainya Suara hanya mencari publisitas. Guys, meskipun Nora Fatehi ini kadang diprotes karena cara berpakaiannya yang katanya tidak menggambarkan seorang wanita muslim, tapi sejak dulu ia memberikan dukungannya kepada Palestina. Ya, kembali lagi dukungan ini bukan karena agama ya guys. Lalu Instagram story-nya Nora mengungkapkan keprihatinannya atas penderitaan rakyat Palestina yang tiada henti. Nora menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memilih hak asasi manusia mana yang lebih penting dibandingkan hak asasi manusia lainnya. Seseorang tidak bisa mengadvokasi kesetaraan ras, LGBT dan hak-hak perempuan, mengutuk rezim yang korup dan kejam serta ketidakadilan lainnya, namun memilih untuk mengabaikan penindasan Palestina itu tidak masuk akal. Ya, memang sih guys, India sangat vokal dan melegalkan LGBT di negaranya. Tapi Palestina Israel masih membuat mereka bungkam dan netral. Tidak hanya itu, Nora Fatehi bahkan membagikan pamflet yang menyerukan protes terhadap pasukan Israel yang telah memaksa warga Palestina keluar dari tempat tinggal mereka. Nora menyatakan bahwa tujuan utama di balik protes ini adalah untuk mengakhiri kekerasan yang tidak adil. Dia juga menekankan fakta bahwa kekerasan terhadap warga negara tidak dapat diterima. Nah, kalau Kang Gena mengatakan Palestina adalah teroris, Mahira kan justru mengatakan sebaliknya Israel yang pantas disebut sebagai teroris. Berbicara tentang konflik Israel-Palestina, aktris Pakistan yang diboikot di Bollywood ini mengatakan situasinya memilukan. Mahira menyebut serangan itu sebagai tindakan biadab. Dalam tweet lainnya, Mahira kan mendesak para pengikutnya untuk menyerukan serangan tersebut dan menyebut itu adalah tindak terorisme. Didukung oleh aktris Hindi medium Sabah Komar, ia mengatakan bahwa terorisme harus dihentikan. Sabah lebih lanjut menambahkan bahwa apa yang terjadi sangat mengerikan dan menyayat hati. Ia juga menyebut kalau Israel tidak akan bisa menghapus Palestina. Diam kompak namun sangat penuh makna. Tiga kan tidak menghadiri kunjungan Perdana Menteri Israel ke India 2018 lalu. Sekarang mungkin Tiga kan tidak banyak berbicara tentang kondisi Hamas, Palestina dan Israel terbaru, tapi mereka sudah menunjukkan dukungan resminya kepada siapa Tiga kan berpihak. Namun juga laporan menunjukkan bahwa tindakan Tiga kan itu diambil agar tidak melukai sentimen Muslim di India. Benjamin Netanyahu dalam upayanya membawa merek Israel ke India mengatakan di sebuah acara dengan bintang-bintang Bollywood bahwa ia menginginkan Bollywood ada di Israel dan mereka Israel akan berinvestasi uang sesuai keinginan orang di Bollywood. Saya ingin semua selebriti, produser dan bintang Bollywood berkumpul untuk berfoto selfie. Biarkan beberapa ratus juta orang melihat persahabatan ini, kata Netanyahu dalam kunjungannya ke India. Bintang Bollywood dengan cepat setuju seperti Amitabh Bachchan, Aishwarya, Sara Ali Khan, Abhishek dan Karan Johar memegang tongkat selfie dan beberapa menit kemudian Perdana Menteri Israel mengunggah gambar tersebut ke media sosial. Beberapa pemberitaan media menyatakan Tiga kan memilih absen sebagai protes terhadap tindakan Israel kepada Palestina. Berbeda cerita dengan Gawahar Khan. Setelah banyak yang mengatakan bahwa Palestina yang lebih dulu menindas Israel, Gawahar Khan meminta orang membaca kembali sejarah. Dalam Twitternya, Gawahar Khan menulis, sejak kapan penindas menjadi yang tertindas?
praktik sekali penglihatan dunia. Buta terhadap sejarah penindasan selama bertahun-tahun, kata Gawaharkan. Gawaharkan menceritakan ulang sejarah awal mula Israel menyerang Palestina. Kata Gawaharkan, pusaran kekerasan yang melibatkan Israel dan Palestina tidaklah sesederhana itu. Ketika orang-orang Yahudi yang merasa terganggu oleh teror Hitler mulai menetap di Israel, mereka melakukan hal yang sama terhadap orang-orang Palestina yang tinggal di Israel, seperti yang dilakukan Hitler terhadap mereka. Desa-desa dihancurkan, ribuan orang dibunuh secara brutal, dan semua ini berlanjut hingga hari ini. Seluruh dunia barat terlibat dalam dosa ini, ungkapnya. Israel terus menelan Palestina seperti monster dengan bantuan senjata dan dukungan dari negeri barat. Gerakan non-kekerasan ditumpah secara brutal oleh Israel. Yasir Arafat, mantan Perdana Menteri Palestina, memperjuangkan Palestina seumur hidupnya. Hasilnya adalah kepemimpinan yang jatuh kepada tangan Hamas yang biadab, ucap Gawaharkan. Kekerasan dan kekerasan ini telah menjadi kenyataan di wilayah itu. Tidak di Indonesia, tidak di India, semua netizennya pada suka bikin hoax nih guys. Baru-baru ini Kajol disebut berkunjung ke Arab Saudi dan memberikan sumbangannya kepada Palestina sebesar 12 miliar katanya. Tapi Kajol lagi berada di India tuh saat ini. Malah Kajol disibukkan dengan pesta Diwali tahun ini. Ya, ini hanya buatan penggemar Indonesia yang cari cuan dengan berbohong ya guys. Lain lagi dengan netizen India, mereka mengedit video-video aksi dan ajang yang menyerukan dukungan kepada Palestina. Jidat mereka bertulis Palestina dan ada gambar bendera Palestina, seolah-olah mereka berbicara untuk meminta dukungan membebaskan Palestina. Apapun bentuk dukungan mereka dan kepada siapapun mereka berpihak, kita tidak perlu ambil pusing ya. Semua berhak berbicara sesuai dengan kata hatinya. Hanya saja jangan mengambil korban anak-anak dan warga biasa. Harusnya para pemimpin mereka yang tidak akur lah yang saling serang dong guys ya.